Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel 19 Mekarjaya Depok. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, Ibu Hajah Betty Nurbaiti, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen, terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga. Namun sebelumnya jangan tunggu dingin, mumpung masih hangat, cicipi, diseruput, dan jangan lupa like dan subscribe untuk channel 19 Mekarjaya Depok. Ibu Betty Nurbaiti, SPD, MM. Beliau adalah seorang pemerhati lingkungan. Di luar tugasnya sebagai kepala sekolah, pada kesempatan kali ini kita akan ngopi bareng, Bu. Ya, Pak. Sehat, Ibu? Alhamdulillah. Kita akan berbicara tentang masalah pengelolaan sampah. Tentunya Ibu sebagai pemerhati lingkungan punya beberapa hal yang harus kita ketahui biar semua warga tahu, semua penonton juga tahu. Bagaimana sih, Bu, sebenarnya pengelolaan sampah itu? Apa sih sampah itu? Sampah itu adalah sesuatu barang bekas yang mungkin dikatakan oleh orang-orang itu tidak bermanfaat. Akan tetapi dari sampah itu bisa menghasilkan rupiah, bisa menjadikan lingkungan menjadi sehat. Kemudian kepada kita juga akan banyak sekali manfaatnya kalau kita olah dengan baik. Barang bekas yang berupa padat yang bisa dikategorikan menjadi 3 bagian. Ada sampah organik yang disebut sampah basah, kemudian sampah anorganik, sampah kering, tapi bukan berarti sampah kering dari hujan gitu ya. Kemudian ada yang disebut sampah residu. Nah, sampah basah itu, sampah organik itu adalah sampah basah diantaranya seperti sampah sisa-sisa makanan, kemudian sisa-sisa sayuran, ya kan? Kemudian daun-daunan, ada juga sampah organik kering, yaitu kertas. Nah, tentunya itu harus dipilah. Nah, itu tentang sampah organik. Apa sih dengan yang kedua, sampah anorganik? Semua sudah tahu. Sampah anorganik adalah sampah kering yang tidak mudah diurai. Kalau tadi mudah diurai yang organik ya. Yang organik mudah diurai. Kalau yang anorganik tidak mudah diurai. Makanya itu juga perlu ada pemilahan, perlu ada pengelolaan sampah dengan yang baik. Nah, Terus tadi kan disebutkan ada sampah residu ya. Itu sampah yang bagaimana? Sampah residu itu adalah sampah-sampah yang seperti bekas batu baterai, itu bahan beracun berbahaya. Residu itu yang seperti popok-popok tuh, Pak, harus benar-benar dipilah. Nah, nanti kalau misalnya di RW 19 ini ada pemilahan sampah, bisa itu, tapi nanti ada tempatnya tersendiri. Khusus popok, Khusus batu baterai. Iya, khusus batu baterai. Sampah residu. Yang selanjutnya nih, Bu, kan ada data yang mengatakan bahwasannya hampir 175.000 ton sampah di tahun 2019 itu diproduksi oleh hampir semua masyarakat di Indonesia. Dan kita tahu salah satunya adalah sampah rumah tangga, dan semua kayaknya memang harus kita mulai dari rumah tangga itu kan. Jadi menurut Ibu gimana nih konsep pengelolaan sampah rumah tangga itu idealnya seperti apa? Oke, jadi memang paling utama sampah itu harus dikelola di rumah tangga. Kalau masalah sampah di Indonesia umumnya itu bisa tertangani. Ya. Pertama yang harus kita perhatikan itu ketika kita memasak, memang enak ketika sampah itu dipilah. Yang lebih teknis terkait pemilahan sampah organik di rumah tangga itu seperti apa?
Jadi sisa makanan atau sisa sayuran tadi dipisah, kemudian sisa makanan tuh bekas anak-anak atau bekas nasi, kue gitu ya. Nasi, itu kan ada sisanya. Itu jangan dicampur, tetapi kita simpan ke dalam satu wadah yang ada bolong-bolongnya itu ya Pak, yang ada saring-saringannya. Nah kemudian kita simpan di situ, kemudian kita cuci. Kita cuci. Supaya apa? Supaya tadi bekas bumbu-bumbu itu kan ke bawah tuh, ke bawah. Kemudian nanti tinggal sisa ikannya, sisa dagingnya atau sisa nasinya, sisa bekas sayurannya, sayur sop, sayur asam, sayur lodeh dan sebagainya masuk di situ. Kemudian nanti dikeringkan tuh Pak. Kalau itu boleh campur, kalau yang itu? Kalau itu nggak apa-apa kan, kalau organik semua. Sama yang kulit kentang yang kupasan tadi, kulit bawang dikupas itu. Jadi gini, kalau tadi udah kita sisa-sisa makanan tadi udah kering, kan itu tadi sisa yang bekas kupas-kupasan kering. Nah dia bisa ke dalam satu ember, tapi syarat embernya yang tertutup. Kenapa harus tertutup? Supaya kalau di dapur kan kadang-kadang yang tidak diundang suka datang, apa kucing, apa tikus ya, jangan sampai sih ada tikus di dalam dapur kita ya. Posisinya bekas nasi tadi kan sudah dicuci, bekas nasi, bekas makanan ya. Itu posisinya kering atau posisi basah menyimpannya tuh? Kering. Kering ya, berarti dijemur dulu? Enggak juga. Enggak dijemur, ditirisin aja. Oh, ditirisin aja. Ditirisin aja, nanti digabung tuh dengan sisa kupas-kupasan tadi. Nah itu nanti setelah digabung disimpan di ember, nanti kan kita punya tempat di khusus RW 19 ini punya titik untuk penyimpanan ember yang kerjasama dengan DKP. DKP itu Dewan Dinas ya? Dinas Kesehatan dan Pertamanan Kota Depok. Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok. Itu kan untuk pengolahan pupuk sampah tersebut yang sudah untuk dibikin pupuk di sana. Jadi nanti dipilah lagi beberapa kali pekerjaan dari rumah pun tidak boleh ada terselip kantong, misalnya dibungkus deh pakai kantong kresek, bruk aja semuanya ke kantong di DKP, nggak bisa. Nggak bisa. Sekarang gini Bu, pertanyaannya Bu. Kalau satu wilayah atau satu warga ingin mengelola pupuk sendiri dari hal itu, bisa nggak kita lakukan di sini? Bisa. Berarti dengan cara apa? Pakai lubang biopori Pak. Oke, kita akan cari tahu lubang biopori itu seperti apa. Kita break dulu, kita minum dulu Bu. Kita lanjutkan tentang biopori ya Bu ya tadi ya. Biopori itu yang saya tahu kan lubang-lubang yang di tanah itu. Cuma seperti apa itu kan, benar nggak itu bisa digunakan, terus efektif nggak, itu seperti apa sebenarnya biopori? Jadi lubang biopori ada dua ya. Lubang biopori yang pertama yang dibikin di halaman-halaman itu untuk resapan air. Satu, untuk resapan air itu jangan dikasih sisa-sisa makanan. Nah lubang biopori ada lagi satu lagi, kita simpan yang di halaman kita juga, tapi khusus untuk menyimpan sisa-sisa makanan tersebut. Sisa-sisa makanan apa? Yang tadi. Yang sisa-sisa dapur tadi lah ya. Dapur. Cuma kan ini Bu ada masalah nih Bu. Hampir 90% lah di wilayah RW 19 ini. Kita tuh nggak punya halaman Bu. Ada keluar langsung jalan. Itu pun sekarang sudah cor beton semen gitu kan. Itu gimana tuh solusinya? Bisa, gampang. Bisa. Jadi dengan cara dilindis dulu ininya semennya yang tadi, dilindis dulu Pak, kan itu kuat ya. Dilindis, nanti setelah lindis kan kita punya alatnya. Alat untuk bikin biopori itu dibikin, terus dilubangin sampai sekitar semeter ya dalamnya. Kedalaman semeter. Kedalaman semeter. Nah setelah itu kita punya tutup, beli dopnya. Tutup untuk biopori. Jadi sebelum ditutup kita punya paralon dulu seperti segini. Jadi apa nih yang diperlukan untuk bikin biopori itu? Alatnya satu alat. Dua paralon. Paralon ukuran yang segede gini deh. Bebas 2 in, 3 in. 3 in. 3 in ya. Segede gini berapa in?
Ya, kalau saya segede gini. 3 ini. Nah kemudian ada tutupnya tuh, beli juga. Rp5.000 untuk tutupnya. Setelah dimasukin itu apa sih namanya paralon tadi, kemudian masukin tutupnya, jadi dia aman. Dia aman Pak. Jadi ketika kita masukin sisa-sisa makanan itu nanti gemuk tuh cacing-cacing. Nah setelah gemuk cacing-cacing itu kan bisa untuk menyuburkan tanah. Diambil lagi itu nanti? Enggak, di dalam aja itu tidak diambil komposnya. Jadi kalau itu penuh pindah ganti lagi gitu? Saya kira jarang sekali penuh, karena itu dimakan oleh cacing-cacing dan bisa menggemburkan tanah. Itu tanah tersebut dengan sendirinya bisa subur. Itu bisa dilakukan di rumah masing-masing atau mungkin di samping rumah lah ya Pak. Kalau di jalan, di perjalanan kan kita hanya punya gang. Ya. Itu khusus untuk resapan air Pak. Resapan air kalau yang jadi jangan ditaruhin sisa makanan gitu. Itu untuk resapan air. Nanti ketika hujan, air itu kan biasanya mengalir terus jauh, ya kan, sampai ke laut gitu. Kalau sekarang jangan, kita harus menyimpan air itu dalam lubang biopori. Nanti tiap jalan nih dibikin kan lama-lama jadi banyak, resapan airnya jadi banyak, bisa. Jadi ada dua keuntungan ya. Yang pertama, makanan sisa itu termanfaatkan. Yang kedua, ada resapan air yang bisa. Jadi dua fungsi dari biopori itu. Cuma yang terakhir ini Bu, kira-kira kita ngelakukan itu bertentangan nggak dengan aturan-aturan yang ada saat ini? Kan kita mesti bikin rusak, bisa dibilang kita rusak lah kalau yang jalan jalanan ya, atau mungkin lingkungan gitu. Tentunya tidak bertentangan. Yang pertama kita harus koordinasi dulu dengan warga setempat, harus dirapatkan bahwa kita akan membuat lubang biopori, ya kan, untuk resapan air yang pertama. Kenapa? Karena kalau di musim kemarau itu kita dingin, ya bukan dingin apa, sampai panas, kering gitu. Kemudian ketika hujan, air itu banjir. Nah dengan adanya lubang biopori itu, insya Allah resapan air bisa tertangani air. Kemudian ya tentunya tidak bertentangan Pak. Kita juga memiliki aturan yang kita pegang, yaitu peraturan pemerintah ada nomor 81 tahun 2012, kemudian undang-undang nomor 18 tahun 2008 ya. Kemudian dilanjutkan Perda Kota Depok, juga ada Perda Kota Depok yaitu nomor 5 tahun 2014. Dengan adanya Perda Kota Depok itu alhamdulillah orang semakin sadar dengan adanya Perda tersebut, semakin sadar dalam pemilahan sampah. Hal ini sesuai juga dengan visi RW 19 yang selama ini dipimpin oleh Bapak Insinyur Haji Zulhamdin. Seksi Lingkungan Hidup juga memiliki satu program yang disebut berhijab celing. Sampai begitu Pak, berhijab celing. Apa itu berhijab celing? Bersih, hijau, berbunga, cinta lingkungan. Berhijab celing ya, berhijab celing. Celing. Bersih, hijau, berbunga, dan cinta lingkungan. Terima kasih sekali Bu Betty ini atas waktunya, terus kita bisa berbagi ilmu. Jadi ternyata pemilahan sampah itu bisa dilakukan untuk masing-masing keluarga. Dari masing-masing keluarga bisa mengelolanya secara mandiri dengan memilah sampah organik, sisa-sisa makanan dipilah, dipisahin, kemudian ditampung dalam lubang biopori yang bisa juga dibikin secara mandiri masing tiap-tiap rumah. Termasuk juga ternyata biopori itu juga ada dua manfaat yang bisa kita pakai masing-masing. Pertama untuk menampung sisa makanan organik yang berimbas pada kesuburan tanah. Yang kedua lubang biopori yang kita manfaatkan untuk menampung air hujan. Jadi knowing is not enough kalau kita tidak melakukan. Kita tahu saja tidak cukup, harus kita lakukan.